Saudara-saudara, kita ini berani merdeka atau tidak? Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan rakyat, memerdekakan hatinya bangsa kita. Mau merdeka atau tidak? Kemerdekaan adalah tanah air dan laut semua suara. Kemerdekaan adalah cintaku berkepanjangan jiwa. Saudara-saudara, sesudah Indonesia merdeka, sekarang saya bicarakan tentang dasar negara, filosofische Grondslag atau Weltanschauung. Kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka atas Weltanschauung apa? Nasional sosialisme ala Adolf Hitler, Marxisme kah, Sanminjui Sun Yat-sen, atau apa? Saudara-saudaraku, apakah kita hendak mendirikan Indonesia merdeka hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan bangsawan? Jawabannya sudah tentu tidak. Tidak. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua. Sekali lagi, negara Indonesia bukan negara untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. 5 silanya. Namanya Pancasila. Sila artinya dasar atau asas. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Saya yakin kuatnya suatu negara terletak pada musyawarah dan perwakilan. Jadi, kalau ingin mencari demokrasi, yakni demokrasi yang bukan barat, tetapi musyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomische demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan sosial. Prinsipnya tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Apakah Indonesia merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, atau semua rakyatnya sejahtera, cukup sandang pangan dan hidup sejahtera dipangku oleh Ibu Pertiwi? Mana yang kita pilih? Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Apa itu sosiodemokrasi? Yakni demokrasi politik dengan keadilan sosial, atau demokrasi kesejahteraan. Semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.
Padamu kurasakan degup jantung anak terbaik bangsa Indonesia. Bung Karno yang menggetarkan dunia. Dengan demokrasi pun Bung Karno memilih berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah Trisakti Bung Karno. Jangan mengira dengan berdirinya Indonesia merdeka, perjuangan kita telah berakhir. Tidak. Sebagai bangsa yang bersatu padu, berjuang terus menyelenggarakan apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila. Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil risiko, tidak berani terjun menyelami mutiara di dalam samudera. Kemerdekaan hanya dapat dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar-kobar dengan tekad merdeka. Bung Karno, darahmu memukul-mukul jantungku, nafasmu menggelorakan sukmaku, pandangmu berseri-seri, menyala-nyala, membakar seluruh jiwa ragaku. Sekali lagi, merdeka. Merdeka atau tidak? Nah, tuan-tuan sekalian, imperialisme dan perjuangan untuk mempertahankannya merupakan kejahatan yang besar di dunia ini. Banyak di antara tuan-tuan dalam sidang ini tidak pernah mengenal imperialisme. Banyak di antara tuan-tuan lahir merdeka dan akan mati merdeka. Beberapa di antara tuan-tuan lahir dari bangsa-bangsa yang telah menjalankan imperialisme terhadap yang lain, tetapi tidak pernah menderita sendiri. Akan tetapi saudara-saudara saya di Asia Afrika telah mengenal cambuk imperialisme. Mereka telah menderita, mereka telah mengenal bahaya dan kelicikannya. Saya katakan dengan segala kesungguhan bahwa keadaan di Irian Barat adalah keadaan yang berbahaya, satu keadaan yang eksplosif, suatu hal yang merupakan sebab ketegangan dan suatu ancaman bagi perdamaian. Jenderal Nasution tidak bertanggung jawab atas hal itu. Tentara tidak bertanggung jawab atas hal itu. Soekarno tidak bertanggung jawab atas hal itu. Indonesia tidak bertanggung jawab atas hal itu. Tidak. Ancaman terhadap perdamaian berasal langsung dari adanya imperialisme dan kolonialisme. Itulah padamu kurasakan degup jantung anak terbaik bangsa Indonesia.
Bung Karno yang menggetarkan dunia dengan pidato di PBB To Build the World Anew tahun 1960. Bung Karno memilih berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah Trisakti Bung Karno. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Go to hell with your aid. Jangan ikut the old established forces atau old devils yang merupakan sekumpulan negara kapitalis yang condong terhadap kolonialisme. Gabungkan dirimu pada the new emerging forces atau NEVOS, kelompok negara-negara yang memiliki pandangan dan prinsip anti kapitalisme dan anti kolonialisme. Bangsa-bangsa Asia Afrika harus unjuk gigi bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu yang besar seperti dilakukan belahan dunia lainnya. Dalam pidato Nawaksara di sidang umum keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 22 Juni 1966, Bung Karno menjelaskan Trisakti. Pertama, bahwa revolusi kita mengejar suatu ide besar, yakni melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat seluruhnya, seluruh rakyat sebulat-bulatnya. Kedua, bahwa revolusi kita berjuang mengemban amanat penderitaan rakyat itu dalam persatuan dan kesatuan yang bulat menyeluruh, dan hendaknya jangan sampai watak agung revolusi yang diselewengkan sehingga mengalami dekadensi yang hanya mementingkan golongan sendiri saja atau hanya sebagian dari amanat penderitaan rakyat saja. Ketiga, bahwa kita dalam melaksanakan amanat penderitaan rakyat itu tetap dan tegap berpijak dengan kokoh kuat atas landasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi. Sekali lagi, berdikari dalam ekonomi.